Kaki kiri duluan ya, gini. Dalam Islam itu kami teratur, kami bukan binatang yang masuk kamar mandi. Berak aja nggak peduli mau kaki kanan kaki duluan ya. Kami bukan binatang, kami ada aturan. Nah, kami memiliki adab dalam berperilaku dan kami diatur semuanya, bahkan buang air besar pun. Dan kenapa kamu Kristen yang nggak punya aturan malah mengkritisi kami yang punya aturan? Nah, kamu kan bertanya. Saya sudah jelaskan kenapa kami ada aturan, karena kami bukan binatang, oke? Kami bukan binatang, bukan babi yang nggak punya aturan. Nah, sekarang kamu kesini ini, tunjukkan bukti atas tuduhanmu tadi kalau saya menghujat agama Kristen. Kalau enggak, sorry, nggak bisa lanjut. Kamu malu. Mari kita lihat dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus Mokondo itu adalah akun mata pisau atau robet yang mengatakan bahwa ada Nabi Mokondo. Saya cari-cari siapalah Nabi Mokondo, ternyata Yesus. Mokondo artinya orang yang tidak punya modal, ingin hidup enak tapi nggak pernah kerja. Ya, Tuhan kamu nggak pernah kerja by the way ya. Dan Tidak ternyata pernah itu kerja tapi bisa menghidupkan orang mati. Untuk apa gunanya menghidupkan bisa orang mati? memberi makan 5.000 orang. Siapa yang melihatnya? Bisa berjalan di atas air. Ya, Tapi apa gunanya? Kalau Muhammad, apa artinya membelah bulan? Tidak ada tujuannya membelah bulan. Ya, tujuan Tuhan mau menghidupkan orang mati apa? Manfaat buat peradaban apa? Gunanya apa? Walah, nih Tuhan mau Mokondo nih. Nggak ada definisi Mokondo itu menang-menangan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogi Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di sini itu maksudnya, tapi bukan itu gitu loh. Karena apa? Kita ingin yang bertanya itu menunjukkan bahwa dia mengerti dengan apa yang dipertanyakan. Itu sebenarnya. Kenapa saya kritisi dia untuk menunjukkan apa pertanyaan? Karena biar kita tahu bahwa ketika dia bertanya itu berasal dari pengetahuannya, dia belajar dulu. Karena kita mau orang-orang itu betul-betul menunjukkan dia belajar. Lah, tiba-tiba Anda masuk. Anda kenal nggak dengan Erson tadi? Enggak, ini cuman ku pahami dari kata-katanya seolah-olah kayak gitu. Nah, yaudah kalau gitu saya nggak mau ya. Saya maunya sama Erson aja kalau emang Erson yang bertanya. Kecuali itu pertanyaan Anda. Oke nih. Nah, yaudah nih, ku pamit dulu, turun. Itu sama seperti metode-metode orang Kristen. Menurut saya pendapatnya begini.
Bro, dalam dunia akademisi, pendapat seseorang itu harus dikutipkan. Misalkannya kalau ada pendapat dari seorang psikolog, itu harus mengambil dari jurnal tertentu yang sudah dipublish dan dirilis. Tidak boleh kita itu seolah-olah kita mengerti pemikiran orang lain ya. Itu sama seperti nanti kitab sucinya orang Kristen, di mana bahkan pemikiran Tuhan pun bisa dituliskan. Jadi ini bukan cara diskusi yang baik. Bagi saya ingin orang yang bertanya itu paham dengan pertanyaannya. Maka saya tuntut, kalau memang dia mengerti dengan yang ditanyakan, dia harus cari di mana data yang dia maksud. Kalau dia tidak mampu menunjukkan datanya, artinya dia itu hanya membawa pertanyaan titipan. Maka dari sini kita bisa tahu tipe-tipe orang begini bukan tipe orang yang ingin mendapatkan jawaban, karena dia nggak belajar. Kalau dia sudah klaim dia niatnya belajar, kita buktikan dia betul-betul belajar. Dengan cara apa? Orang belajar itu dia baca dulu. Saya bertanya tentang kekristenan, saya pelajari dulu kitabnya mereka. Baru hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal saya tanyakan. Ini membuktikan kalau kita belajar. Tapi kalau dia cuma membawa pertanyaan titipan, kenapa harus panjang kali lebar saya jelaskan ke dia? Orang dia nanti nggak ngerti dengan yang saya ucapkan karena dia memang nggak ngerti dengan yang dia tanyakan kok. Jadi tolong teman-teman yang naik ke sini tuh mengerti dulu apakah betul seperti itu, atau Anda adalah orang yang tanya dulu sama Ersonnya, Erson, bener nggak maksudmu ini? Oh iya, kata dia. Baru naik ke sini, Uni, tadi saya sudah DM Erson, ternyata betul itu maksud Erson. Nggak apa-apa ke sini. Ya karena apa? Nanti kita hanya memberikan sesuatu yang tidak diinginkan orang gitu. Kita ngejelasin sesuatu yang orang nggak mau dengerin gitu. Nah makanya di kampus-kampus itu kalau seandainya saya nih yang ngajar di kampus, misalnya nanti next ya, saya tuh nggak mau kasih begitu aja ilmu. Kenapa? Itu akan hilang begitu saja. Saya mau men-trigger orang menginginkan ilmu itu dulu. Makanya saya wajibkan adik-adik mahasiswi saya itu kalau di hadapan saya itu orang paling cerdas di antara kalian ini mampu bertanya. Saya akan lihat di antara kalian ini betul-betul sayang mencintai ilmu karena kalian bertanya atau tidak. Gitu ciri-cirinya. Dalam hal psikologi pun begitu. Ciri-ciri orang cerdas adalah pertanyaannya berkualitas. Saya lihat adik-adik mahasiswi saya, ini cara mengajar loh teman-teman. Karena saya kan belajar cara mengajar tuh di PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya lihat anak-anak kecil itu ketika kita ngomong apa aja, mereka kesana kemari. Tapi ketika ada anak yang bertanya karena memang mereka ingin tahu, mereka akan tungguin kita menjawab. Mereka akan dengarkan kita menjawab karena mereka ingin tahu jawabannya apa. Nah, anak seperti ini akan menyerap apa yang kita ajarkan. Tapi kalau dia bertanya aja dia nggak mau, artinya dia tidak sedang berada di zona ingin tahu. Maka anak-anak seperti ini saya tidak akan paksakan dia tahu dulu, tapi saya trigger dulu dia ingin tahu. Maka saya izinkan Oten itu bertanya terus, supaya kita tahu nanti mereka ini bertanyanya memang ingin tahu atau bertanya berpolemik. Jadi kalian mau bilang saya berlebihan kek, terserah, saya nggak butuh penilaian kalian kok. Kalian bukan keluarga saya. Wallah ya, tidak ada saya lihat dalil Islam itu kamu masuk surga karena penilaian orang. No, tidak ada kamu masuk neraka karena penilaian orang. Tidak ada, setahu saya tidak begitu. Jadi saya nggak peduli dengan penilaian kalian. Oh, Unirifa bahasanya terlalu tinggi, tidak bisa kami mengerti. Iya, mungkin ini fasenya saya sudah bicara seperti itu. Jadi saya bukan orang yang bisa di request. Uni, kamu gini dong caranya. Kalau kalian bukan guru ulama, kontribusinya hidup ke saya itu besar terus menyuruh-nyuruh saya nggak terima. Itu minta maaf ya, ini independensi saya, ini kemerdekaan saya nih. Saya merdeka secara pikiran, merdeka secara jasmani. Saya tidak terikat dengan lembaga apapun, kecuali saya sudah terikat dengan lembaga apapun yang mewajibkan saya harus begini begitu. Sebagai konsistensi saya ada di lembaga itu, saya akan ikuti. Tapi saya tidak suka gitu ya dengan orang-orang yang bicara tentang mengintervensi pemikiran orang lain dari dulu. Karena apa? Setahu saya itu penjajahan terhadap pikiran kita. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, by the way ya. Oke, seperti itu. Saya mengajak kepada Anda semua untuk merdeka dalam berpikir. Kita azas negara kita demokrasi, tapi merdeka dalam berpikir kita terikat dengan undang-undang. Ikuti undang-undang aturan kita. Itu tetap merdeka dalam aturan. Merdeka dalam aturan. Ingat, merdeka dalam aturan. Islam pun begitu kok. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Lakukan apa yang kau mau Muhammad, tapi nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Silakan begitu. Jadi kalian yang Islam ya, yang mohon maaf kita nggak kenal, saya nggak mau dengerin masukan kalian yang tidak saya bisa lakukan gitu ya, gitu.
Lanjut Iqbal. Ya, silakan. Teman-teman Kristen, silakan Anda naik bertanya saja kalau Anda tidak memiliki kredibilitas untuk menjelaskan tentang judul saya. Naik. Ya, buat teman-teman Islam saya minta tolong dibantu tap-tap layar, dibantu tembuskan 200k agar komal kita tetap kokoh, tidak gampang kena peringatan teman-teman ya. Dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan di follow dulu. Di follow juga akun Unirifa, akun Bang Ardiansah, dan akun Bunda Mila teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan pada saat kami live, dan mudah-mudahan selalu bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara saya semua. Tidak ada kontribusi untuk umat, jangan ngatur. Ah, betul tuh, betul. Ya, banyak yang kita korbankan teman-teman. Menjadi seorang apologet itu tidak segampang jarimu yang mengetik di bawah itu, nggak segampang itu jadi apologet itu. Kami ini mendapatkan tekanan dari sana sini, kalian nggak paham itu. Jadi apa yang kami bicarakan di atas ini ditonton sama ribuan orang, ditayangkan di YouTube dan lain-lain. Bayangkan jika kami salah bernarasi, salah berbicara, maka kami gampang dituntut oleh orang teman-teman ya. Jadi yang paling ngeri itu kalau dituntut di akhirat, nanti bahaya itu. Nah itu dia. Kalau kami dituntut di dunia aja diancam-ancam dilaporkan polisi, ya terserah kau, atur aja lah. Atur aja lah. Yang kacau Ujung-ujungnya mati tuh, kok. kalau yang kacau tuh kalau kita ditangkap di akhirat nanti tuh, diminta pertanggungjawaban kita. Wah, Jadi itu nggak bisa kabur, kita kemana kita mau kabur? nggak usah kemana-mana kau. Welcome to the jungle aja itu. Kalau masuk penjara pun, Buya Hamka pernah masuk penjara. Bahkan Rasul Paulus kalian pun pernah masuk penjara kok. Jadi kami umat Islam ini, kalau betul-betul Islam, seharusnya tidak memiliki rasa takut di kolbunya terkait tentang dunia. Tapi rasa takut yang kami miliki adalah keluarga kami, misal saudara-saudara kami. Kenapa kami takut? Karena belum tentu mereka sekuat kami. Tuh. Makanya tetap kami harus waspada. Bukan berarti Unirifa katanya nggak takut, ayo datang ke Sumatera Utara nih. Saya tidak takut, tetapi saya bukan orang bodoh. Ya, saya tidak takut, tapi saya bukan orang bodoh. Bedakan, bedakan itu. Nah, saya minimal menghadapi situasi kondisi yang harus saya hadapi. Dilaporkan kita datang, kalau nggak bisa datang, mereka yang kita undang. Seperti itu. Kalau kita masuk penjara gara-gara menurut mereka kita salah dan ternyata kita bisa buktikan tapi kita ditolak, ya anggaplah itu sebagai kafarat. Ya sudah, kalau kita merasa kita terdiskriminasi, nggak perlu khawatir. Allah Tuhan yang membalaskan segala tipu daya. Mungkin di dunia bisa lepas. Ada masa yang akan kita nantikan, yaumil hisab. Justru saya khawatir kalau saya zolim kepada kalian, kawan-kawan Kristen, tapi saya belum mendapatkan kafaratnya. Itu yang saya takutkan. Saya takut Nabi saya nanti tidak mengakui saya. Beliau berperkara sama saya nanti. Dihadapkan saya di hadapan Allah, Nabi saya di depan saya justru sedang mendebat saya. Itu yang saya tidak berani. Makanya mohon dengan sangat kalian Kristen, kalau kalian tidak paham tentang agama kalian, jangan paksa untuk menjelaskan. Kenapa? Saya tidak mau merendahkan kemanusiaan kalian. Ketika semakin kalian terpuruk menjelaskan agama kalian, jujur li saya sedih lihatnya. Kalian sedang betul-betul menunjukkan kualitas kalian yang begitu rendah sehingga berani-beraninya menentang akal. Begitu ya. Jadi tolong dengan sangat, mari saling menghargai. Mari saling menghargai. Ya. Terus betul juga ya, tadi saya sepakat yang tidak berkontribusi apa-apa jangan banyak bicara lah ya. Kami ini nggak kalian gaji. Ya, mengorbankan waktu. Banyak yang dikorbankan saudara. Mungkin kau belum pernah diancam dibunuh apa segala macam. Saya ini setiap hari diancam dibunuh, tahu kau? Hah? Kau belum tentu mampu jadi orang gila macam aku ini, nggak mampu kau. Saya yakin mentalmu kena. Kalau kau jadi saya, kau pegang akunku itu setiap hari puluhan chat, ratusan chat itu diancam di sana sini. Kau jadi nanti jangan terlalu mengkoreksi kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi terus
Itu karena cari gara-gara. Yang nggak ada urusanku juga sama kau, nggak penting juga. Aku kalau kamu ancam, kalau kau salah satunya yang mau mengancam aku, silakan. Ku Sherlock, ku kasih alamatku. Kalau kau punya nyali, punya mental, kau naik, kau datang ke rumahku, barusan ku tebas kau. Coba-cobalah. Ya kan? Orang-orang kayak kami ini sudah nggak mikirkan yang kayak gitu lagi, teman-teman. Nggak ada yang terlalu kayak gimana-gimana. Jangan terlalu. Kalau saya pribadi ya, mohon maaf. Saya pribadi itu nggak, mati rasa takut rasanya. Serah takdir lah. Itu setan namanya. Lah kau lah setan, bapakmu setan, mamamu setan. Kau setan, mama bapakmu setan, keluargamu setan, keluarga setan kau, jahanam setan. Setan itu nggak mau disalahkan. Bagaimana aku mau mengakui kesalahan yang tidak kulakukan? Aku tidak berbuat salah, yang ku sampaikan kebenaran. Kalau kau tak terima, kau lapor. Apa kau pusing? Aku pribadi ya, aku nggak bawa teman-temanku ya, nggak bawa Uniripa, Bang Ardiansa, Bunda Mila, nggak bawa. Saya pribadi. Ya kok DM aja tiap hari kan. Banyak yang saya balas-balas nggak mati-mati juga, kok disumpahi mati hari-hari. Nggak bisa saudara. Tenang, saya ini tiap hari disumpahin mati tiap hari, diancam mau dibun-bun tiap hari. Itu tak mempan. Ya, bawah ya, Bang Iqbal. Islam katanya, ngaku-ngaku Islam, tapi terserah dia lah. Nah, banyak yang ngaku Islam padahal oten, mereka malu ngaku agamanya kadang. Emang sampah masyarakat kau itu. Benar. Banyak kok yang ngaku-ngaku Islam padahal Udah saya buktikan kemarin. Belum berarti kau belum sampai mentalmu di titik kami nih, jauh masih kau, Dek. Kau belajar dulu sampai berani tampang muka begini nih. Wah, kau belum sampai itu ilmumu di situ. Saya tuh semalam kepikiran. Status saya sama siapa namanya yang the most wanted person yang kabur-kabur itu kan sama aja kan, sama-sama di luar negeri. Kok saya nggak ada kepikiran ya mau menghujat itu? Emang kita punya akhlak sih ya. Enggak ada gunanya gitu loh. Kan bisa aja saya mau menghujat mereka, mau ngomong apa, mau nginjek-nginjek, mau apa kan? Siapa yang mencari saya kan gitu istilahnya kan? Cuma kok kita lebih beradab, lebih berakhlak, mendingan mengajarkan yang baik dari kalau Bunda kan bukan kabur, bahkan Bunda aman, tidak kena yuridis ya. Iya. Kalau seandainya ini kalau punya niat jahat kan Bunda malah, bahkan Bunda nih ya, kalau Bunda Mila ini kekayaannya nggak kaleng-kaleng. Kalian udah tahu, kalian lihatlah di TikToknya. Hal yang mudah bagi dia membiayai para apologet ini untuk pergi ke Amerika loh. Hal yang mudah, saya yakin itu. Hal yang mudah bagi Bunda Mila untuk telepon saya, Uni, udahlah kayak Edis aja, hujat aja Kristen dari sini. Nih, ada apartemen ini. Saya yakin kok Bunda Mila mampu. Serius nih sekarang nih. Uni ini serius mau ke Amerika 3 hari nih. Enggak, saya mau ke Eropa, Bun. Itu lanjut S2 insya Allah. Jadi artinya gini, enggak, ini beneran. Kalau memang kita punya paradigma jahat ya, maksudnya cara berpikir yang jahat ya. Bunda Mila ini kan deket sama kami para apologet nih. Bunda Mila ini tahu siapa-siapa yang bisa jadi striker. Ada kayak Kores, bahkan ada yang dia tuh bisa nyerang, bisa bahkan bisa kayak Bunda Mila suruh dia kerja di Waiters pun dia bisa tuh. Jadi kayak memang ada yang butuh kerjaan juga kan, bisa kayak Blender, tinggal ditelepon, Blender kok pindah ke Amerika, kok hujat aja jadi banyak kok yang mau kok. Dan aku yakin banget Bunda Mila tidak akan kesulitan kok, karena pertama circle-nya Bunda Mila ini kan orang-orang hebat ya, tinggal urus visa, atur gitu ya. Tapi kenapa tidak kepikiran? Karena memang otaknya orang Islam itu sekotor itu. Ya, kotor benar. Karena orang Islam itu, kami adalah orang yang reaktif dalam membela keyakinan kami, bukan orang yang sengaja ingin merusak negara kita. Beda dengan kalian yang memang membuat organisasi untuk merusak Indonesia dari luar. Iya. Itu bedanya kita dengan mereka. Apa sulitnya bagi Bunda Mila bikin satu lembaga sendiri yang dia minta support kepada artis-artis teman-teman dia. Dia minta support uang nih, donatur dari organisasi besar. Aku lihat Bunda Mila foto sama Gibran, foto sama Erick Thohir.
apa nggak bisa Bunda Mila nih agak sedikit licik seperti ular di Kristen, pakai proposal gitu, ini kita lagi ini Islam dari dalam bla 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 gitu. Nah, biayai 5 orang aja udah apologetnya. Siapa? Ada yang bisa masuk ke Amerika nanti kuliah dibiayai gitu. Udah kok, dan itu sangat lebih mulus daripada Kristen. Bahkan bisa dapat ininya itu, yakin aku. Tapi kenapa otak kami nggak sekotor itu? Karena memang kami nggak ada niat di situ. Kau itu kerjamu di negeri. Allah, buktinya kau yang di negeri aja nggak mampu open camp. Orang ibadah di kamu aja kau jajah. Kau aja di Indonesia, bukti kau aja nggak, kau buktinya. Kalau dibela polisi, Bukan camp, kau bukan camp. lama. Oh, berarti kau bilang polisi semua bela kami gitu? Nanti Inilah. fitnah Ini. kau ini. Kau ngomong aja. Berarti menurut kau semua polisi itu membela orang Islam walaupun polisinya Kristen. Dengar teman-teman, menurut orang ini dari asumsi dia seluruh polisi di Indonesia ini walaupun agamanya Kristen itu pasti bela Islam. Kan gitu jadinya. Kalau kau bilang kau bela polisi, ya udah kau salahkan polisi yang Kristen itu. Ini kerjaan kalian itu nggak ada selain memfitnah polisi, kalian memfitnah negara, kalian Tuhan kalian Tapi fitnah. kok masih betah ya tinggal di sini ya? Kok masih betah? Pindah dong mestinya. Ya pindah ke Burundi sana. Nah, Burundi kemana kayak gitu? Burundi aja mayoritas Kristen tuh. Halo? Ya halo, Pak Seribu Jaya. Kalau tidak capable menjelaskan keimananmu, bertanya saja. Silakan. Bunda Rifa udah makan belum? Belum, nanti. Makan dulu tuh, nanti sakit. Nggak ada urusan dengan kamu. Sakit pun saya nggak pakai duit kamu ke rumah sakit. Jangan bertanya tentang agama, ajaran, keyakinan, ilmu pengetahuan. Kalau kami itu di dalam Al-Quran siapa aja? Yang mana ayat kami? Kebanyak ayat. Ya tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Banyak. Ya tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Stres aku Pak Nugroho, teman-temanmu nih kok gini semua itu loh. Ya, ngomong banyak tapi nggak tahu ya. Banyak tapi nggak tahu. Aneh. Banyak tapi nggak tahu. Ya, teman-teman yang belum tahu, Pak Pep Nugroho ini Kristen ya, Katolik. Beliau seorang Katolik yang menurut saya agak waras lah. Ya, walaupun 90% berani on cam ya, gara-gara itu ya. Berarti waras ya. Ya, ini Kristen yang berani on cam ini, dan dia ini 90% lah ya, waras gitu. 10% dia masih ngambang. Gambar ya. Melayang-layang ya. Di atas permukaan air. Pasar Ribu keren ya, Pasar Ribu keren, banyak tapi nggak tahu. Banyak tapi nggak Iya. tahu. Dia ditanya dari mana kau tahu? Dengan benar Banyak tapi aja. nggak tahu. Banyak tapi nggak tahu. Itu keren tuh. Statement yang keren itu. Banyak tapi nggak tahu. Itu keren itu. Apa dia nih? Gimana Pak Seribu? Di mana ada kata kami itu? Banyak di situ. Ya di situ di mana? Keluar. Hah? Kalau dibuang aja lah. Terserah Uni lah. Masuk Uni, silakan Uni. Buka mulut dulu Pak Seribu. Kamu Capek aku kalian ini. Gimana ini? Silakan Uni, mau kajian kali? Tanya Ya, jawab ini aja. ada satu kajian dari nama yang baru masuk ini, menarik sekali. Kita sapa dulu. Yehuda, selamat siang Yehuda. Ya, tapi dari ini kajiannya, dari nama ini ya.
Iya, selamat siang. Kenapa masih curhat melulu? Betul, namanya Yehuda. Apalah arti sebuah nama? Ini nama kebanggaan atau nama yang tidak dibanggakan? Nama saya Yehuda. Bangga menyandang nama dari seorang pezina laki-laki yang meniduri menantunya dan punya anak dari menantunya ya? Saya nggak bangga berzina dengan anak kirain kecil. bangga. Ya kirain bangga. Ya saya tuh lucu ya. Kalau saya tuh ada namanya Sumanto gitu. Saya tahu Sumanto itu makan orang. Saya nggak akan kasih nama nama anak saya Sumanto. Tapi orang Kristen ini memang agak kebalik-balik teman-teman. Mereka pakai nama nenek moyang Yesus. Di antara nenek moyang Yesus yang paling cabul itu ya Yehuda ini. Dia senang bersundal dengan perempuan-perempuan sundal. Maka waktu dia bersundal, dia lagi kepengen ingin skidi papap, dia pergi ke sebuah tempat prostitusi dan dia melihat menantunya di situ, walaupun dia tidak tahu kalau itu menantunya. Menariknya lagi si Yehuda ini, dia berhubungan badan skidi papap malam-malam, tapi dia nggak tahu kalau itu menantunya. Apakah dia ngewong itu nggak lihat muka ya? Sampai-sampai ketika menantunya itu hamil, dia kaget. Loh kok bisa hamil? Sini hukum. Mau dihukum dong si Tamarnya. Tahu-tahu dia yang menghamili. Pertanyaan saya, waktu dia ngewong malam itu mati lampu atau mukanya masih ditutupin cadar gitu? Kok nggak tahu gitu kalau itu suara menantunya lagi ngedesah apa dia nggak tahu gitu? Atau dia ngewong cuman sekali tembak langsung bunting gitu menantu? Atau gimana? Ini kok bisa nama orang secabul ini dijadikan nama oleh seseorang beragama Kristen ini? Udah. Nah, udah silakan. Wahyu 7 ayat 5. Pada dahinya tertulis nama suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Siapakah dia? Kita lihat QS Al-Namam 6 ayat 92. Ummul Qura. Ya, jadi saya tuh ya, kalau saya tahu namanya Robert Gede, dia ada seorang yang suka memutilasi anak-anak gitu ya, saya nggak akan kasih nama anak saya atau diri saya Robert Gede, kecuali saya mau satir gitu, jijik sebenarnya gitu kan. Tapi ada gitu orang-orang gitu ya bangga gitu pakai nama orang cabul. Cabul itu salah satu definisi untuk orang-orang yang senang berhubungan badan. Oke, ada telepon lagi nih, bentar ya. Bang Iqbal, nanti marah-marah kenapa bang? Kapan bang? Bentar bang. Enggak, nanti marah-marah nanti ada yang ngancam Bang Iqbal gitu. Oh iya enggak. Ya biasa lah orang DM gitu. Hari-hari ya. Nah, aku udah sering dulu di DM gitu. Diancam-ancam mau dibun-bun, diancam mau digranat apa terserah lo. Di granat? Emang beli granat di mana? Beli granat di mana? Gila orang itu. Ini ada Anggi nih. Anggi, selamat siang Anggi. Ada aja. Ya, silakan Anggi bertanya nih. Sama tanya sama Mbak Rifa ini, Mbak goblok ini. Waduh, bahasa kasih. Parah sekali kau ini Anggi. Udah nggak apa-apa. Kita maklum. Iya, sama Muhammad buta huruf. Daripada murid Tuhanmu idiot, nggak apa-apa buta huruf. Karena buta huruf itu bisa dipintarkan nanti, karena itu skill. Buta huruf bisa dipintarkan. Dan nama buta huruf aja. Ya nggak apa-apa. Nenek-nenek kau dulu juga buta huruf. Anak kau juga sebelum belajar juga buta huruf. Tuhan kau sebelum belajar juga buta huruf. Ya udah, mau bertanya saja sudah. Jangan nampakkan kali Kristenmu di sini. Nampak kali Kristennya lo. Disuruh bertanya malah menunjukkan kekristenannya di sini. Bertanya aja, kami tahu kalian kayak gitu, memang kesurupan Tuhan. Kalau kesurupan Tuhan kayak gitu ya, Pak Nugroho ini kayaknya nggak ada Tuhan dalam lubang hidungnya nih, makanya nggak kesurupan. Banyak ya. Nih, yang kakek nenek kita kaya raya tapi dia ngitung nggak bisa, huruf nggak tahu banyak. Makanya Yesus, ada pendeta yang bilang loh, Yesus sebelum belajar itu nggak ngerti juga kok baca tulis katanya dulu. Nggak ada ceritanya Yesus baru lahir itu langsung pandai baca tulis. Pernah dia tuh buta huruf. Enggak lah.
Yang kadang saya heran tuh Uni, bukan apa-apa. Kok bisa anggap Yesus itu pencipta langit dan bumi, itu yang agak bingung. Nggak ketemu logikanya. Doktrin, Kalau Pak. saya Bapak gitu. jangan bicara itu, nanti Bapak Kalau saya diserang kan sama nggak pernah Osten nanti. berpikir. Bapak nanti diserang nanti, Pak. Oh. Jangan Pak Nugroho berani sekali menyampaikan kebenaran, Pak. Nanti Bapak diserang, Pak. Biasanya begitu, Pak. Ya gitu memang gitu. Iya, kalau nggak dituduh Logikanya kan bidat, kalau nggak diinkuisisi Bapak nanti dibakar Bapak hidup-hidup nanti. Ya, Charles Sulaiman, silakan bertanya saja, nggak usah curhat. Kalau mau menunjukkan kekristenannya boleh di sini, nggak apa-apa. Ya, Halo. Uni, aku turun dulu nih ya. Ada mau Oke, kegiatan. Pak Nugroho, sehat selalu selalu. Uni. Bunda Mila sehat selalu Semoga ya. Pak Nugroho diberkati oleh Tuhan pencipta alam Amin. semesta. Amin. Siapapun Kang Iqbal, namanya. Bro Iqbal, Menurut Pak. sarapannya lanjut aja dulu. Ya, oke. Sehat selalu semuanya. Makasih. Lanjut Charles Sulaiman. Ya. Umi mau bertanya aja sedikit, Umi. Tapi sebelumnya agamanya sampaikan dulu. Apa agamanya, Bro? Kristen. Oke, good. Pertanyaannya apa, Bro? Suri teladan apa yang diajarkan Muhammad kepada umatnya? Oke, saking Yang baik, banyaknya. teladan yang Iya, baik. oke. Saking banyaknya, saya ambil yang penting-penting aja dalam aspek menjadi seorang anak kepada Halimah ya, yang menyusuinya, bukan ibu kandungnya saja beliau berakhlak. Kepada istrinya, terbukti semua istrinya mencintai beliau dan bukti beliau berakhlak, beliau mampu bersikap adil kepada istrinya. Kepada putrinya, beliau sangat menunjukkan kasih sayang dan cintanya. Kepada tetangganya, beliau menjaga lisan dan tangannya kepada tetangga. Kepada bawahannya yang dipimpinnya, terbukti di bawah kepemimpinannya umat Islam jaya. Kemudian kepada sahabat-sahabatnya, terbukti kesulitan dalam persahabatannya. Kepada orang yang beragama lain, terbukti diakui oleh banyak orang, salah satunya seperti Michael Hahart, beliau berdampak baik untuk peradaban. Dan juga begitu juga oleh kepada orang Kristen yang kolab di Eropa abad ke-9, terbukti ajaran Nabi Muhammad mengeluarkan karena suri tauladannya menuntut ilmu, diperintahkan untuk belajar, diikuti oleh orang-orang Eropa sehingga mereka keluar dari zaman kegelapan yang di bawah pemimpinan orang Katolik Kristen pada waktu itu. Jadi kalau Anda minta secara spesifik, saya akan kupas tuntas one by one saking banyaknya suri tauladan Nabi saya. Nah, misal bagaimana menjadi seorang suami, beliau tunjukkan dengan cara dipraktekkan. Beliau bersikap baik kepada istrinya, pernah monogami bersama Khadijah, pernah poligami bersama istri-istrinya yang berhak dipoligami dan mau dipoligami. Kepada anaknya beliau praktekkan karena beliau punya anak, salah satu anak sayangnya yaitu Fatimah mendapatkan cinta kasih daripada beliau. Iya, jadi itu kan kepada keluarganya. sebentar, saya lagi Kalau ngomong. kepada Saya lagi ngomong. pengikutnya. Iya, saya lagi ngomong. Bentar. Dan kepada pengikutnya, suri tauladannya adalah kami umat Islam mendapatkan hukum-hukum untuk hidup sehat, hidup secara teratur, bagaimana berhubungan dengan Allah dari Nabi Muhammad. Contoh, cara salat dari Nabi kami tahu, cara berpuasa dari Nabi kami tahu, dan ternyata cara berpuasanya Nabi itu diakui oleh medis adalah sesuatu yang baik untuk tubuh. Begitu juga cara berkhitan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara berbersih, membersihkan tubuh, mandi junub, mandi ini, mandi itu diajarkan dan dipraktikkan oleh beliau. Maka implikasi ini baik untuk peradaban manusia, sehingga Eropa yang penuh kutu, penuh kotoran, penuh najis itu bersih gara-gara mengikuti pandangan Islam dengan mengikuti kebersihan yang diajarkan oleh Nabi kami. Seperti itu ya. Nah, jadi silakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Anda tidak diizinkan berpolemik kalau Anda bukan orang yang mampu berpolemik. Cara membuktikan kalau Anda mampu berpolemik, pertama buka cam, kedua pakai data berpolemik. Jadi berpolemik boleh-boleh saja asal memenuhi syarat. Kalau awam tidak tahu apa-apa, bertanya saja dan jangan pernah mengintervensi cara saya menjawab. Anda bukan majikan dan donatur saya. Sayalah guru Anda di sini. Jadi ketika guru menjawab, murid mendengarkan. Kalau murid tak tahu diri mencoba untuk mengintervensi, mengganggu gurunya lagi menjelaskan, nanti kena ludah saya. Seperti itu. Uni tambahan sedikit, Uni boleh? Boleh. Cara tidur dan cara makan itu sekarang ini lagi hangat-hangatnya di Amerika nih. Nama presenternya Ryan Seacrest. Dia itu presenter dari TV, bukan dari TV, sorry, dari radio. Dia yang menjelaskan bahwa cara hidup, cara tidur
Rasulullah itu ternyata menyehatkan jantung. Begitupun cara makan dan minum. Kita harus duduk, tidak boleh berdiri. Dan nipu terus kau dari tadi kau. Iya, Kristen itu memang gitu. Kristen itu memang gitu. Ketika buka mulut itu langsung menunjukkan kekristenannya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi beda dengan Yesus yang tidak mengajarkan cara beristri, cara beranak, cara kepada orang tua, bahkan makan pun nggak cuci tangan. Beda banget. Nggak ada yang bisa diambil dari Yesus karena Yesus makan aja nggak cuci tangan. Bantal aja nggak punya, dia miskin. Bantal aja nggak punya. Nggak mungkin kita meniru Yesus zaman sekarang. Kalau kita pengen naik keledai, ngambil keledai orang tuh nggak bisa ditiru itu ya. Nggak mungkin ketika kita lapar ngambil biji gandum orang, itu nggak mungkin ditiru ya. Nggak mungkin banget kita bisa tiru itu sekarang. Nggak mungkin kalian makan di depan teman-teman kalian nggak cuci tangan. Pasti kalian akan tahu, wah jorok banget nggak cuci tangan, apalagi habis ngupil ya. Jadi memang Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat berpengaruh dan sangat bisa ditiru cara hidupnya, karena dia adalah suri tauladan. Beda dengan Yesus yang konon katanya suri tauladan, tapi apa yang mau bisa ditiru dari dia? Siapa yang pernah meniru Yesus? Ada gitu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, sudah dipraktekkan? Belum. Ada gitu yang berani ketika depan presiden, depan orang-orang makan nggak cuci tangan? Silakan lakukan. Kalau nggak dikata-katai kalian jorok. Gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Saya tidak mau mendengarkan celotehan orang Kristen yang awam. Saya mau orang Kristen awam bertanya saja. Pertanyaan selanjutnya. Macet, mau nanya apa lagi dia? Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandel Kandani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibilang ganti nama. Udah ganti nama. Kanda. Tulisan nama. Bukan ganti nama itu, Kanda kayak oten lama-lama. Ganti nama bukan ganti tulisan nama, Kanda. Ganti nama. Ganti nama tuh ganti dari tuku, misalkannya ganti jadi bom-bom gitu. Turun dia ya, nggak berani ya. Nih, si Matumpang. Pakai nanya. Halo si Matupang. Ya, Tumpang. Halo. Iya, silakan. Yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan bicara. Kita angkat setara dengan saya. Tapi mutakhir dan punya data. Saya mau tanya, kok ini bahasanya kakaknya ini kok caci maki ya? Gimana ini? Yang mana caci maki? Ya ngomongin orang babi. Namanya apa bang? Agama nggak ada. Saya nggak pernah ngata-ngatain orang seperti Tuhan Anda ngata-ngatain perempuan kunarion atau anjing ya. Saya nggak pernah. Saya mau tanya dulu nih, apakah di Kristen itu memang semua rata-rata umat Kristen itu kalau ngomong tuh nuduh-nuduh nggak ada bukti gitu ya? Memang gitu kelakuan kalian ya? Ya udah, apa kasih bukti? Ya bukti. Ya tunjuk bukti. Mana buktinya? Loh, kenapa di ajaran Islam diajarkan ke kamar mandi kaki kiri duluan? Mana Ya, ada kaki emangnya- ya oke, kaki kiri duluan ya gini. Dalam Islam itu kami teratur, kami bukan binatang yang masuk kamar mandi. Berak aja nggak peduli mau kaki kanan kaki duluan ya. Kami bukan binatang, kami ada aturan. Nah, kami memiliki adab dalam berperilaku dan kami diatur semuanya, bahkan buang air besar pun. Dan kenapa kamu Kristen yang nggak punya aturan malah mengkritisi kami yang punya aturan? Nah, kamu kan bertanya. Saya sudah jelaskan kenapa kami ada aturan, karena kami bukan binatang, oke? Kami bukan binatang, bukan babi yang nggak punya aturan. Nah sekarang kamu kesini ini tunjukkan bukti atas tuduhanmu tadi kalau saya menghujat agama Kristen. Kalau enggak, sorry, nggak bisa lanjut. Kamu malu, Mbak. Aduh, yang malu itu Tuhanmu. Hujat kau, Saya hujat bisa kau. tunjukin Tuhanmu menghujat. Hujat kau si Tuhanmu Matumpang. mengatakan perempuan. Kau babi. Di luar Yahudi anjing. Tuh ada. Cuy. Anak babi. Saya tidak akan pernah malu atas kebenaran yang saya lakukan. Tapi yang saya khawatirkan adalah Tuhanmu yang malu nanti ketika saya telanjangi kesekian kalinya. Gitu loh. Apa alasan kalian umat tak beradab, tak beraturan ini mengkritisi kami yang punya adab dan aturan? Apa alasannya gitu loh? Apa masalah? Apa kehinaannya kami ke kamar mandi dengan kaki kiri itu? Apa kehinaannya? Itu kenapa kami membiasakan diri untuk meletakkan yang kanan ini untuk hal yang baik, supaya anak-anak kami tidak terbiasa cebok pakai tangan kiri. Kenapa? Nanti mereka makan dengan tangan kanan. Ini demi kesehatan mereka, karena kotoran yang mereka pegang karena mereka membasuh
alat vital mereka itu nanti jangan sampai mereka gunakan untuk makan. Jadi Allah mengajarkan kami untuk membiasakan yang baik. Makanya kami terbiasa kaki kiri dulu masuk ke toilet, supaya nanti pun kami terbiasa secara otak besar otak kecil kami membaca bahwa tangan kirilah yang boleh untuk pakai buat cebok. Kenapa begitu? Karena kami, Tuhan kami tahu ini ciptaannya ini nanti akan terbiasa makan pakai tangan kanan. Jadi kami harus membiasakan diri nih, terbiasa. Karena dalam psikologi perkembangan saya diajarkan bahwa karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Orang kalau memang kotor otaknya, dia akan terbiasa itu. Apapun materi diskusi, ketuhanan bahas langkangan, kritik teks bahas langkangan. Ini orang yang otaknya kotor, kebiasaan memang. Nah, orang kalau memang terbiasa berkata kasar dan kotor, dimanapun dia berada, dia sulit untuk menghindarkan hal itu. Maka kami ini disuruh istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Kenapa? Supaya kami terbentuk karakternya. Kenapa? Memang itulah tujuan kita hidup. Tujuan pendidikan pun membentuk karakter. Maka kami percaya apa yang dirumuskan oleh para filosof, para ahli tentang dunia pendidikan sudah didahului oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kami dibiasakan untuk melakukan hal-hal baik. Itu kalian yang nggak punya aturan dan adab ini kok mengkritisi kami yang punya aturan? Silakan Bonar Saberin. Jangan 1, 2, 3, 4 Kristen sudah menunjukkan bahwa kalian Kristen sekali. Tolonglah sekali ini jadilah Kristen yang 100% manusia, please. Just for this moment. Bentar aja kok, nggak usah lama-lama. Untuk kali ini aja, tolong hadirkan diskusi intelektual ya. Pertanyaannya berkualitas lah. Jangan menunjukkan kekristenan kalian, di mana kalian membuktikan kalau kesurupan Tuhan itu tidak baik. Lebih baik kesurupan setan kayaknya daripada kesurupan Tuhan ya. Lubang hidung saya dipenuhi setan, tapi saya bisa bicara tervalidasi dengan ilmu gitu. Kenapa kalian kalau ngomong tuh nggak ada validasinya sama sekali? Apakah Tuhan kalian ngajarin begitu? Mending kalian pencet-pencet hidung kalian biar besar itu Tuhan keluar, diganti sama setan aja. Karena lebih baik kesurupan setan kayaknya nih daripada kesurupan Tuhan nih. Ya. Lanjut. Kanda jangan marah, nanti Kanda masuk neraka. Kanda jangan marah, nanti Kanda ditabok. Belum ada lihat otentik yang agak kena sedikit ya, yang agak lumayan. Mute aku ya. Siapa yang mute aku tuh? Aku ya. Nggak ada bunda yang genah. Kalau yang genah-genah di Kristen itu langsung mualaf bunda. Si Jai genah sikit mualaf, Jimen genah sikit mualaf. Pokoknya mereka tuh nggak bisa genah bentar langsung mualaf. Kalau nggak ateis. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, Bad Elman genah ateis. Gitu. Umat Mekondo betul. Hanya Kristen lah umat yang punya Tuhan yang konon katanya mau kondo, nggak punya modal tapi pengen hidup enak, pengen naik keledai ngambil punya orang, nggak kerja, pengen bayar pajak suruh orang mancing, nggak kerja, pengen makan minta punya orang, nggak masak, mau kondo. Beda sama Nabi aku bahkan bantu istrinya kerja. Kanda jangan marah-marah, nanti Kanda cepat tua. Kanda jangan marah-marah, kalau tua nanti adik jadi janda lagi. Kanda jangan marah-marah, nanti Kanda adik. Si Open mana? Halo Jai. Jai. Oh ini ada. Halo Jai. Jai, hello. Hello Jai, welcome in our room ya. Naik roh kali. Rohnya yang naik barusan. Yang naik jadi nggak kelihatan. Kanda jangan
marah-marah, nanti adek kasih nangka muda. Profilnya Halo. serem banget ya, apaan sih itu? Mana? Itu profilnya si Bang Teguh. Buka foto dia itu. Foto dia edit. Bang Teguh ini udah mulai nggak jelas. Ini dia udah mulai nggak jelas nih Bun. Ada apa nih? Sejak sering debat sama Ote nih kayaknya nggak beres nih Bang Teguh nih. Jadi absurd. Jangan tidur Bang Iqbal. Marahin Iqbal, Bunda Mila, marahin Iqbal, Bunda Mila. Ntar aku dimarahin bininya lagi, nggak boleh naik lagi. Halo Jovi. Halo Jovi. Halo Jovi. Jovi yang nggak pakai bon. Halo Jovi. Duh, hilang suara gue. Ya nge-lag deh. Siapa nge-lag Bun? Aku ya? Kepikir ini Rifa nge-lag, enggak lagi. Enggak, aku ngerongok. lagi nengok-nengok nih. Gini aku lihat ini yang naik. My boy. Aduh, ada musik My boy. Matikan dulu My boy. Oke, kita kajian dulu ya. Turunkan dulu My boy. My boy kalau sudah bisa tenang baru diskusi. Oke, sekarang gini. Kenapa rata-rata teman-teman kita Kristen itu naik ke atas itu mereka selalu menuduh kita menghujat? Sebenarnya kalau kita belajar secara ini ya, apa ya aku bilangnya, kalau aku bilang psikologi aku belum pakai apa ya namanya itu ya. Orang-orang yang tidak ke-trigger gitu ya, orang-orang yang kepancing gitu ya, dia akan berbicara cepat tanpa berpikir. Itu ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsu kalau dalam istilah Islamnya, atau dalam kaidah psikologinya apa ya, tantrum ya. Itu bahasa gaul kita tuh ya. Ke-trigger lah gitu. Kayak tidak tenang. Gitu, naik. Tapi ada di sana di sini. Ini ciri-ciri orang yang sebenarnya terpancing, terpicu, sadar bahwa yang kita bicarakan ini tuh menyentuh ruang di dalam kognisinya dan juga di hati nuraninya, tersinggung gitu loh. Maka kemudian mereka ini orang-orang yang karena tidak punya wawasan dan tidak punya ilmu, naik hanya ingin mengganggu proses apa yang kita sampaikan ini. Mungkin harapannya adalah menghentikan kita, tapi mereka nggak tahu kalau kita adalah orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan. Ketika kita minta pembuktian, kau yang menuduh, kau yang buktikan. Mana data kalau kami pernah menghujat? Diksi mana yang kami gunakan untuk menghujat? Sorry ya, ketika kami mengatakan kalian menyembah Tuhan terkutuk, itu bukan penghujatan, tapi itu konsekuensi logik dari mengimani Galatia pasal 3 nomor 13. Ketika kami mengatakan bahwa kalian itu penyembah Tuhan yang pernah ditelanjangi, ini konsekuensi logik dari sejarahnya Yesus. Ketika kami katakan kalian penyembah Tuhan diseret, ini fakta sejarah Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Ketika kami mengatakan kalian penyembah makhluk berkelamin, ini adalah apa yang kami imani, bahwa manusia itu makhluk. Benar. Sorry ya, nggak usah pakai musik-musik di sini ya. Kami lagi nggak butuh hiburan, kami butuh edukasi. Silakan kamu bertanya saja kalau mampu, dan matikan handphonemu dulu, kondusifkan situasimu dulu, baru naik ke sini biar kami mendengarkan suaramu dengan baik. Kalau hanya ingin buat suara-suara berisik supaya kami berhenti bicara, kayaknya nggak perlu naik, karena kami lebih berkuasa dari Tuhanmu saat ini. Saya bisa turunkan kamu, dan walaupun kamu berdoa kepada Tuhanmu, kamu nggak akan bisa naik kalau saya nggak izinkan. Silakan Bonar, kamu bicara dulu. Kondusifkan dulu baru buka bicara. Nah, ini yang saya tunjukkan, kamu itu memang binatang karena nggak punya telinga tapi tidak mendengar. Itu kenapa saya katakan kamu setara dengan hewan ternak. Ya, selain memang Al-Quran gambarkan kami penyuruh kepada kaum kafir ini seperti orang menggembala, ternyata kamu menunjukkan kehewananmu di sini. Telinga nggak ada, kuping soak. Ke THT dulu ya, baru naik ke sini. Karena kayaknya sulit untuk ngobrol dengan orang-orang yang tidak ada punya masalah dengan telinganya.
Halo Arsip-sip. Halo, selamat pagi, selamat siang. Siang, brother. Agamanya apa, brother? Saya bertanya, Saya bertanya agama Anda apa, brother? siapa di dalam Alkitab yang Makondo? Kenapa malu mengakui Apakah agama Paulus Kristen? atau Yesus Sudah malu? atau Matius? Kenapa malu mengakui agama sendiri? Tidak malu. Ya, agamanya apa, bro? Kristen. Oke, kenapa nggak bangga menyebut Kristen? Ini agamaku, mana agamamu? Kenapa kok kayak jijik, malu gitu mengaku Kristen? Ada apa dengan kamu? Tidak malu. Iya, tapi kenapa tadi nggak tegas aja bilang aku Kristen gitu? Ada apa, Dek? Terguncang. Oke lah, udah lah, lupakan. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, kalau awam silakan bertanya saja. Kalau berilmu buka cam, tunjukkan data. Kalau bicara dengan saya, boleh berpolemik asal kredibel dan buka cam. Siapa yang Makondo di dalam Alkitab? Oke, Yesus. Contohnya? Yesus Makondo. Oke, ini saya kasih data ya. Oke, mari kita lihat dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus Mokondo itu adalah akun Mata Pisau atau Robert yang mengatakan bahwa ada Nabi Mokondo. Saya cari-cari siapa lah Nabi Mokondo, ternyata Yesus. Mokondo artinya orang yang tidak punya modal, ingin hidup enak tapi nggak pernah kerja. Ya, Tuhan kamu nggak pernah kerja by the way ya. Dan Tidak ternyata pernah itu kerja tapi bisa menghidupkan orang mati. Untuk apa gunanya menghidupkan orang mati? Bisa memberi makan 5.000 orang. Siapa yang melihatnya? Bisa berjalan di atas air. Ya, Tapi apa gunanya? Kalau Muhammad, apa artinya membelah bulan? Tidak ada tujuannya membelah bulan. Ya, tujuan Tuhan mau menghidupkan orang mati apa? Manfaat buat peradaban apa? Gunanya apa? Walah, nih Tuhanmu Mokondo nih. Nggak ada definisi Mokondo itu menang-menangan kekuatan. Karena kalau gitu tuh Deddy Corbuzier lebih hebat lagi daripada Tuhan kau bisa membengkokkan sendok. Kan? Deddy Corbuzier lebih hebat daripada Tuhanmu, bisa membengkokkan sendok. Mau kau akui Deddy Corbuzier lebih hebat daripada Tuhanmu? Bisa nggak Tuhan kau membengkokkan sendok? Nggak bisa. Lebih hebat Deddy Corbuzier. Kalau tengok ini, Filipi pasal 2 nomor 6. Ini yang Mokondo. Mokondo itu orang yang tidak bermodal hidupnya tapi pengen hidup. Kata siapa? Kata Matthew Henry. Dalam Filipi pasal 2 nomor 6, tafsiran tentang Yesus yang dalam rupa Tuhan menganggap dirinya tidak setara dengan Tuhan itu sendiri. Dalam tafsir Matthew Henry dikatakan Tuhan kau itu minta-minta sedekah hidupnya, bukan aku yang bilang. Ya, nih, ya. Nah, menurut Matthew Henry, nih ya, ini Tuhanmu. Saya scroll di sini ya, saya tandai di sini. Ini bukan saya yang bilang, tapi Tuhanmu, Matthew Henry yang bilang. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan, mungkin masih kemungkinan dia bantu bapaknya ya. Ini masih kemungkinan ya, bukan kayak Nabi saya kerja. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina. Percuma ngidupin orang mati kalau hina hidupnya. Percuma menurunkan bubur ayam dari langit kalau dia rendah, hina, miskin dan minta-minta. Miskin dan nista, ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal aja nggak punya. Hidup dari sedekah. Ini Mokondo. Ini namanya Mokondo, pria normal sehat memiliki kekuatan 100% Tuhan tapi tidak bermodal. Ya, bantal aja nggak punya tapi pengen hidup enak. Bantal aja nggak punya, pengen naik keledai orang ngambil punya orang, pengen makan minta punya orang. Itu Mokondo, definisi Mokondo. Bukan menang-menangan siapa yang paling bisa membelah lautan. Dan ini ngapain Deddy Corbuzier juga bisa bengkokkan sendok. Setidaknya Deddy Corbuzier bisa bengkokkan sendok. Tuhan kau bisa nggak bengkokkan sendok? Tuhan kau yang dibengkokkan nasi Romawi. Sekarang tunjukkan kepada aku, apa bukti Nabiku Mokondo sesuai definisi Mokondo? Artinya manusia yang tidak punya modal tapi pengen hidup senang. Silakan. Hai, saya bilang naiklah ke sini menjadi 100%. Aduh, aku dibatasin, aku turun dulu. Wah, udah 5 kena teman-teman ya. Nge-report arsip ini gak ada urusan. Sampah. Janganlah begitu bro, gak ada manfaat. Kasih makan 5.000 orang dongeng. 5.000 apa?
Nah, kita tunggu nih Rifa teman-teman ya. Ya, Riz John Simbolon, selamat siang Riz John. Selamat siang Pak. Ya, silakan buka kamera Bang Riz John, biar kita tidak saling menghujat, diskusinya enak Bang, silakan. Ya, kalau bisa buka kamera Bang, biar enak kita diskusi lah ya. Iya, Diskusi Pak, secara akademis. Wah, saya respect sama Pak Riz John, silakan. Oke, silakan Pak Riz John, apa yang mau ditanyakan kepada Uni Rifa mungkin terkait judul atau apa? Ini baru saya mengikuti Pak, coba diterangkan sama Ibu Uni Rifanya mengenai Kristen sama akal itu bagaimana ya? Oke, mantap. Pertama, salam kenal buat Bapak Riz John Simbolon. Selamat datang di Room Islam. Room Islam ini dimana saya berada, dimanapun Room Islam, siapapun pemilik komalnya, saya selalu ingin berusaha mengedukasi. Apa yang dimaksud dengan mengedukasi? Kita memberikan ilmu pengetahuan, ya, basicnya ilmu pengetahuan. Nah, ini room dimana kami ingin menjelaskan tentang agama kami kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kami. Maka harapan kami, orang-orang di luar keyakinan kami yang awam itu bertanya kepada kami. Itu yang pertama, itu prioritasnya tuh ya Pak. Yang kedua, kami juga punya tema-tema yang ingin kami bahas, kami angkat, yang adalah tema-tema dari hasil ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Hasil dari selama ini kami diskusi, ternyata rata-rata umat Kristen tidak mampu menjelaskan agamanya menggunakan penalaran rasio dan akal sehat. Mesti biasanya menentang akal sehat dan rasional manusia. Mesti begitu. Saya tidak mengerti apa ini penyakitnya. Berkali-kali Pak, ketika nih saya kasih contoh, saya tanya, apakah definisi Tuhan itu adalah yang kekal? Ya. Tapi apa kamu percaya Tuhan mati? Iya. Ini namanya obrolan yang kontradiksi. Tuhan yang kekal secara definisi artinya tidak pernah mati. Maka kekal itu tidak sama dengan mati. 3 tidak sama dengan 1. Manusia bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah manusia. Tetapi rata-rata umat Kristen ketika menjelaskan keagamaannya mesti menentang akal. Makanya kami buat judulnya Kristen Melawan Akal. Silakan Bapak tanggapi. Pertama, jangan curhat ya, saya lebih mau Bapak tanggapi pernyataan saya. Dan Bapak buktikanlah, mudah-mudahan Bapak ini mampu buktikan kali ini kalau Bapak itu salah satu yang orang Kristen yang mampu berakal sehat di sini. Mudah-mudahan harapan saya. Saya juga capek Pak menghadapi orang Kristen yang nggak punya akal dari tadi naik ya Pak. Silakan, dari tampang Bapak kayaknya Bapak orang jujur Bu. nih. Muka kadang kelihatan jujur tapi belum tentu. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bu, saya juga masih belajar Bu. Soalnya tadi Bu menerangkan bahwa Tuhan itu mati, bilang Ibu ya. Bukan saya yang bilang Pak. Seluruh umat Kristen mengatakan kepada kami bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang pernah mati Pak. Maka kan bukan kekal lagi kalau gitu. Lalu mereka nggak terima pula kalau dibilang Tuhan yang nggak kekal. Agak bingung memang dengan orang Kristen nih. Ya Bu, ya Tuhan itu sebenarnya tidak pernah mati Bu, tapi secara kemanusiaannya dia mati Bu. Tetapi roh tidak mati Bu. Gitu. Ibarat kita lah Bu. Ibarat kita Bu, kita kan punya roh Bu. Apakah roh kita mati Bu? Oh berarti Itu yang tidak, Tuhan bukan? dalam diri. Ya bentar Pak. Berarti ya yang Tuhan itu hanya roh Yesus. Dagingnya bukan Tuhan. Secara daging memang Tuhan Bu, tapi kan daging kan mati Bu, tapi secara Pak roh kan Bapak namanya menunjukkan kalau Bapak nggak Tuhan. berakal. Bapak ini ngomong apa sih Pak? Saya tanya nih Pak. Yang mati itu bukan ketuhanannya tapi kemanusiaannya, betul? Iya betul Bu. Berarti ketika Yesus mati, mati sebagai manusia bukan mati sebagai Tuhan, betul nggak? Ya mati secara daging Bu, kemanusiaan Bu. Pak, kalimat secara daging ini nggak ada di kamus KBBI Pak. Saya udah cari Pak. Ini saya kebetulan saya mengumpulkan kamus Oten Indonesia ya. Bahasa-bahasa baru yang tidak pernah kita dengarkan seumur hidup itu adalah kedagingan ilahi, kealahan, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, matrai ilahi, sunat rohani, pengantin rohani. Sekarang mati kemanusiaan ini saya nggak ngerti Pak. Maknanya apa Pak? Coba Bapak jelaskan ke saya. Ya Bu. Kalau manusia
memang tidak mengerti Bu. Kalau kita memahami secara rohani, mengerti Bu. Bukan. Inilah kenapa saya bukan katakan kalian diartikan Kristen itu tidak sebagai- berakal. Ya udah Pak, berarti Bapak membuktikan bahwa agama Bapak tidak mampu dicerna oleh akal. Makanya orang Kristen itu percaya kepada agamanya bukan karena berakal, tapi karena imani. Betul? Nah itu Pak, itu saya sudah buktikan kalau Bapak tidak berakal. Mungkin secara pemahaman mengerti, tidak mengerti firman Tuhan Bu. Soalnya kan banyak pengisat Bu, memutarkan balikkan firman Tuhan Bu. Ya, Pak, artinya saya salah, lagi Bu, tidak pemahamannya membahas bagaimana. tentang penyesat Pak. Saya lagi tidak membahas penyesat, tidak lagi bahas kitab Bapak. Saya tanya, kalau Tuhan itu bisa mati enggak? Ya Tuhan tidak bisa nggak mati Tuhan? Bu. Oke, Tidak, Yesus Bu. itu Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan Bu. Yesus pernah mati enggak? Ya pernah mati Bu secara jasmani Bu. Ya sudah. Secara kedagingan Bu. Kan Oke, memangnya yang mati itu emang ada mati tanpa jasmani Pak? Yang namanya mati ya mati secara jasmani lah. Emang ada kematian tanpa? Ini ku bilang nih, nggak punya akal. Sejak kapan ada kematian yang tanpa jasmani? Yang namanya jasmani ya memang orang mati itu ya jasmaninya yang mati. Bapak ini apa ini Pak? Jadi seandainya kalau kita mati Bu, apakah roh kita mati? Tanya dulu Bu. Pak, kita saja Apakah yang roh- bukan ilahi Pak. Berarti Bapak setara Yesus. Ketika Bapak mati, roh Bapak tidak mati, berarti Bapak sama seperti Yesus. Apa hebatnya? Kenapa Yesus dikatakan ilahi? Kalau gitu saya juga ilahi dong, karena saya nggak pernah mati rohnya. Ya Yesus kan berkuasa Bu, Yang artinya dia Pak, Tuhan. saya Bu. tanya dulu Firman Pak, jangan Tuhan, pergi kalimat Tuhan. Pak, jangan kabur Pak. Tulah, Bu, Kalau kalimat Bapak kalimat Atau roh- tula apa ini kalimat tula ini? Nggak tahu malu nih orang Kristen. Ya, roh Pak, kudus, Bu. kalau Yesus Bahwa dia itu firman Tuhan Bu. pokok nih. Bapak udah buktiin Bapak nggak punya akal Pak. Bapak lebih parah daripada yang lain Pak ya. Saya cuman menjelaskan Yesus yang adalah Tuhan mati. Secara kemanusiaan dia mati. Secara kejasmanian dia mati. Pak, yang namanya mati itu terputusnya daya dan upaya dari sesuatu yang fana itu. Makanya Tuhan itu tidak pernah mati. Nah sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan bagi saya Bu, Tuhan bagi saya. Mati nggak dia? Mati nggak pernah mati? Ya sudah saya jelaskan tadi berulang-ulang. Ketika dia mati itu dia masih jadi Tuhan nggak? Apa Ya, Bu. ini mati kedagingan? Waktu dia mati itu dia masih Tuhan nggak? Ya tetap Tuhan Bu. Ya udah Tuhanmu mati. Ah, parah kali nih Oten. Nah, jadi apa masalahnya Bu kalau dia mati Bu? Kalian Dia nggak mati punya untuk akal. Ibu. Ya kalian nggak punya akal. Tadi kau bilang Tuhan nggak pernah mati, tapi kau percaya Tuhan mati. Makanya kau nggak masuk akal. Kau bilang kau nggak pakai akal, pakai iman nih. Kalau tidak punya akal Bu, kenapa? Tapi kami nggak pernah berbuat tidak baik Bu. Yang contohnya Siapa bilang? membubahi Siapa bilang gereja, kalian Kristen nggak pernah berbuat atau baik? gimana, Bu? Siapa bilang? Yang menjajah negara kita ini agamanya Kristen. Yang melakukan inkuisisi 500 tahun agamanya Kristen. Yang merusak peradaban di Jadi, abad ke-9 itu agamanya Kristen. Kalian ini orang-orang Islam Tidak ini kenapa semuanya, nggak mampu Bu, orang berbuat Kristen jahat? seperti Karena itu. kalian Bukan diam. Bu. Iya, saya nggak bilang semua. Aduh, biar dulu Bal. Kalian Kristen yang ada di Indonesia ini kenapa nggak pernah berbuat jahat? Karena kami mayoritas, kalian takut. Nggak mungkin kalian berani di depan kami. Tidak mungkin kalian di tengah-tengah mayoritas ini berani. Kenapa? Kalian tahu kalau kami ini warrior. Kalian tahu kalau kami ini nggak pernah takut mati kalau membela kemuliaan agama kami. Wajar kalian nggak berani ganggu masjid. Kenapa? Jangankan ganggu masjid. Ya walaupun masih ada di antara kalian yang berani kurang ajar ya. Habis kalian depan kami. Karena kami tak segan-segan membonyoi wajah kalian kalau kalian menghina agama kami. Nah kalau kalian nggak berani, kenapa? Kalian nggak apa-apa Tuhan kalian dipijak-pijak asal kalian aman badannya, gitu loh. Jadi Dua kali pembatasan teman-temannya, 2 kali. Waduh kacau ya. Takdir. 2 kali pembatasan saudara. Aduh. Nih 2 kali pembatasan gimana nih? Aman aja kali ya?
last time aja ini dek. Dijaga-jaga aja, naikkan aja yang bertanya. Kalau banyak bicara kayak tadi itu buka cam, tapi kalau ODGJ juga kita nggak ini, karena syarat mutlak itu open cam dan capable gitu. Kalau cuman buka cam tapi ternyata ODGJ ya kita juga nggak mau gitu. Lihat kan, dia bilang apa? Tuhan kami meninggal katanya. Dia bilang Tuhannya meninggal. Dia bilang Tuhan itu tidak mungkin meninggal. Karena roh kita kan tidak mungkin meninggal. Ya udah, berarti kita sama kayak Tuhan dia gitu loh. Yang mati kita kan juga jasad. Roh kita kan nggak pernah mati. Ya udah, kita setara sama Tuhannya. Begitu logikanya. Nah, jadi inilah saya bilang mereka itu tidak punya akal. Karena memang ajaran mereka tidak masuk akal, dan itu diakui oleh bapak-bapak gereja mereka sendiri ketika dikatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri ilahi. Mereka tunjukkan tadi, yang mati itu apa? Kemanusiaannya apa ini? Diksi-diksi yang belum pernah kita dengarkan ini. Kematian secara apa? Kematian apa tadi itu? Kematian jasmani. Emang yang namanya mati ya mati aja lah. Tadi itu kena ban atau apa nih? Kena pelanggaran. Pelanggaran tapi kena ban 7 hari gitu kan? Enggak. Peringatan aja. Oh, kalau peringatan aja. Ini ya, buat teman-teman muslim, catat ini ya, Kamus Oten Indonesia yang masih berupa rohanian ya, tidak berbentuk saset. Kedagingan ilahi. Sampai sekarang masih kita cari tahu nih apa maknanya. Kealahan, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, matrai ilahi, sunat rohani, pengantin rohani. Silakan bagi yang mampu merumuskannya, kita tunggu rilis Kamus Oten Indonesia yang masih dalam berupa bentuk syaset rohani. Ini namanya judulnya Kamus Rohani Oten Indonesia, KROI ya. Mudah-mudahan nanti muncul lah ya. Nih Bang Medan ya, teman-teman yang ada di bawah. Jangan lupa teman-teman dibantu share dan posting ulang, bantu tap-tap layar. Akun kita rawan kena tombak nih teman-teman ya. Tolong yang belum follow silahkan di follow dulu akun para apologet yang ada di atas. Akun saya Kata Bebel 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Di follow akun Riva, Bang Ardiansah, Bunda Mila, dan Alam Nasro. Silahkan di follow teman-teman ya. Bang Medan, selamat siang menjelang sore saudara. Iya, selamat siang menjelang sore saudara. Oke, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Nasrani. Waduh, Nasrani. Lanjut Pak. Nasrani ini kitabnya apa Bang? Nasrani ini kitabnya apa? Kitabnya Alkitab. Ya. Setahu aku dalam kitab yang Anda katakan Alkitab itu, Nasrani itu sekte sesat. Nih. Ini ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 24 nomor 5. Ya, nih. Ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani, salah satu sekte yang dianggap sesat dulu nih sama orang Yahudi ini, Nasrani ini. Jadi abang, ya, sempalan dari Yahudi berarti. Gimana? Berarti abang ini agama sempalan dari Yahudi? Tidak, saya tidak menggabungkan saya dengan yang namanya. No, sempalan itu bukan penggabungan. Sempalan itu dibidatkan dari agama Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul, Nasrani itu dianggap sekte. Sekte itu salah satu ajaran yang tidak memiliki kitab suci. Beda ya. Syarat menjadi agama di Indonesia ini adalah syaratnya harus punya kitab suci dan punya Tuhan. Sekte itu terkadang nggak punya Tuhan, tapi pemahaman yang berbeda, yang keluar dari pemahaman lain. Nah, jadi katakan sekte. Tolong itu dipelajari itu definisi-definisi seperti itu. Sekte, agama, organisasi, lembaga itu beda. Sekte ini berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, atau doktrin. Nah, Nasrani di sini dituduhkan di dalam Kisah Para Rasul ada sebuah sekte keluar dari cabang Yahudi. Apakah Anda mengimani seperti yang tertulis dalam Bible Anda, atau Anda punya tafsiran sendiri tentang Nasrani?
Seperti itu. Iya, kalau saya sih sebagai umat Nasrani ini kan dia cuman istilahnya dalam bahasa istilahnya dan Kristen gitu ya kan ya. Oh, orang Kristen nah Bang. Ya. Bang. Ya, Tinggal saya sih bilang kalau- Kristen aja, jangan malu-malu sama kami nih ngaku Kristen loh Bang. Astagfirullahaladzim. mungkin saja bahasa saya ini nggak sama dengan daerah lain karena saya di daerah sini kalau saya ditanya dari Nasrani ya katanya iya. Nih saya tunjukin ya. Nih. Jadi abang paham tuh. Di perikop Kisah Para Rasul 245 ini dijelaskan menurut tafsir Yerusalem, ini para lawan agama Kristen menganggapnya sebagai sebuah mazhab bidat di dalam agama Yahudi itu. Jadi kayak keluar dari agama Yahudi. Nah, itu orang Nasrani. Kalau Anda Kristen, itu agama buatan Paulus. Ya, itu agama buatan Paulus di Antioquia. Itu beda, Bang. Nasrani ini sempalan sekte sesat, dianggap sesat oleh orang Yahudi yang keluar dari Yahudi. Artinya mereka tuh ya mungkin ngaku-ngaku orang Yahudi tapi beda ajarannya dengan orang Yahudi. Kalau Kristen tuh ajaran Paulus di Antioquia. Kalau Yesus itu setahu saya Islam dia, Muslim dia. Iya. Kalau Anda agamanya apa? Kristen, pengikut Paulus berarti. Kristen Protestan ya. Oh, pengikut Paulus. Ya udah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Saya sih cuman baru-baru ini ngikutin ya, mungkin yang Iya, Bang. lalu kita memang udah pernah gabung di Komal ya kan. Iya boleh. Jadi saya sih cuman ya tentang temanya ini coba dulu dikasih masukan dan Oke, mantap, Masya Allah. Saya coba kasih masukan ya. Baik Bang, jadi begini Bang ya. Ini dari keresahan kami selama berdiskusi dengan teman-teman yang mengaku beragama Kristen. Entah kenapa, entah mengapa, entah manyana, entah di mana, entah apalah gitu ya. Entah bagaimanakah kira-kiranya mereka rupa-rupanya orang-orang Kristen kalau naik ke Komal kami umat Islam, kalau mencoba-coba untuk menjelaskan keagamaannya mesti bertentangan dengan akal sehat, mesti berlawan dengan akal sehat. Contoh, Tuhan itu tidak pernah mati tapi bisa mati. Tuhan itu tidak pernah mati tapi pernah mati. Tuhan itu tidak bisa mati tapi bisa mati. Ini ibarat kata mengatakan segitiga pada saat bersamaan adalah lingkaran, Bang. Ini merusak akal, Bang. Masa pada saat bersamaan mengatakan saya perempuan, pada saat itu juga mengatakan saya laki-laki? Itu kan jahat banget, Bang. Makanya kami selalu mengatakan bahwa tolonglah umat Kristen, kalau misalkannya awam ya, mari kami rekonstruksi ulang akal kalian untuk kami luruskan agar kalian tidak merusak peradaban. Tapi kalau misalkannya nggak ngerti apa-apa, tanya aja. Kalau berilmu silakan bicara, tapi jangan rusak akal gitu. Kayak bapak tadi itu, ngaku-ngakunya dia bilang dia berakal. Ketika saya tanya apakah Yesus adalah Tuhan, iya. Mati nggak? Dia mati, tapi Tuhan nggak bisa mati. Apa-apaan lah itu, sampai-sampai membawa kata-kata yang tidak terdapat di kamus manapun, yang telah saya tuliskan beberapa kata-kata yang sampai saat ini belum kita temui di dalam kamus manapun, seperti kedagingan ilahi, kealahan, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, materai ilahi, sunat rohani, pengantin rohani, kematian jasmani. Yang namanya kematian aja kali. Kalau malah dibawa kematian jasmani, emang ada gitu kematian yang non jasmani gitu. Astagfirullahaladzim. Begitu Bang, ini keresahan kami Bang. Kami lagi resah dan gelisah nih. Kami lagi resah dan gelisah menghadapi orang-orang Kristen yang selalu saja ketika menjelaskan agamanya nggak bawa akal sehat gitu. Oke, jadi saya bisa jawab nih. Mau menjawab apa? Saya bertanya apa emang? Saya menjelaskan kok barusan. Iya, kan Uni tadi baru menjelaskan. Mungkin sebagian dari penjelasan Uni itu bisa saya jawab gitu, boleh? Iya, Anda menjawab apa? Saya nggak nanya kok. Iya, kan Uni kan tadi kan barusan menjelaskan tentang namanya yang berakal-akal gitu ya. Berarti Anda mau menanggapi penjelasan saya? Itu namanya menanggapi, bukan menjawab, Bang. Wah, berat. Anda mau menanggapi? Ya, saya mau menanggapi atau menjawab atau mau sebagaimana. Oke, boleh. Tapi ikuti dua syarat. Pertama open cam, yang kedua tunjukin kapasitas Anda. Oke. Karena kalau jemaat awam nggak ngerti apa-apa, mau ngejelasin apa, nanti tambah bego kita. Masa kita di sini harus beli bodrek? Ya nggak seharusnya Kita mau harus- mendengarkan
Kalau saya wajar dijadikan narasumber di sini. Saya mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam. Nah, silakan. Oke, sekarang kapasitas abang apa, bang? Menjelaskan sebagai apa, bang? Saya sedikit aja Bentar, bang. Saya tanya dulu, bang. Kapasitasnya sebagai apa? Menjelaskan di sini. Sebagai orang yang berilmu atau sebagai orang awam? Kapasitasnya saya sebagai umat. Ya, umat yang bagaimana? Umat yang berilmu atau umat yang nggak berilmu? Umat yang berilmu atau nggak berilmu itu namanya saya kapasitas berumat nih. Iya, berilmu atau nggak berilmu? Berilmu ini banyak. Ilmu apa? Ilmu agama lah, kan lagi bahas agama, bukan lagi bahas bercocok tanaman. Gimana sih? Ya, saya kalau dia namanya segi dari ilmu agama, memang saya belum sampai ke ilmu agama. Wah, susah dong nanti Anda menjelaskan. Nanti saya yang meluruskan nanti di sini nih. Berarti Tidak. Anda awam dong. Kok berani-beraninya menjelaskan sesuatu yang Anda awam tentang hal itu? Kalau saja Uni itu udah mahir dalam segi apapun namanya agama, mungkin kami yang belum pernah mengerti agama ini mungkin hal biasa sama Saya ini. tidak pernah mengaku mahir. Minimal saya mahasiswi. Artinya saya punya kapasitas sebagai mahasiswi untuk diskusi. Nah, sekarang saya Ini tanya, Anda ini mahasiswi. pelajar nggak? Iya, Anda pelajar keagamaan. Jadi, kalau Uni itu mahasiswa Enggak, jangan, nggak ada urusannya. Saya mau mahasiswi kayak mau hantu belau, nggak ada. Kamu tidak berhak mengkritisi saya atau menjelaskan tentang saya. Saya yang sedang bertanya tentang kamu. Kapasitas kamu apa? Saya berhak ngomong di Komal ini karena di Komal ini tercantum Kristen versus akal, betul Iya, tidak? itu saya buktikan. Kristen Jadi mengatakan tidak berakal. Nah, Anda seharusnya itu Uni itu tidak boleh mengatakan saya tidak mau menerima yang tidak memang paham dengan tentang agama. ya, Tidak. memang saya nggak mau. Saya nggak mau 2,1 juta jiwa ini melihat orang-orang yang tidak kapabel menceritakan sesuatu, tidak punya kapasitas tapi berusaha menjelaskan. Nanti gabrul, kasihan mereka tersesat. Kalau kita bukan nggak punya kapasitas, kita punya kapasitas. Ya sebagai udah, umat. kapasitas Anda apa? Sebagai apa? Sebagai umat. Apakah seluruh umat Kristen itu punya kapasitas menjelaskan agamanya? Aduh. Oke, besarkan host Iqbal, saya tidak bertanggung jawab lagi. Saya sudah berikan kriteria. Iqbal, besarkan saya bersama berdua dengan abang ini. Kita dua arah diskusi. Kalau dia babak belur, bukan berarti bukan kesalahan kami. Ya Allah, bukan saya yang zalim ya. Bukan saya yang zalim, tapi mereka yang menginginkan untuk dibikin malu. Oke, silakan jelaskan. Kita nggak pernah jolim. Ini kan Turunkan ini turunkan nama. stiker. Oke. Lanjut. Oke, saya suka nih. Berarti Anda punya kapasitas menjelaskan agama Anda. Apa yang mau Anda jelaskan tentang agama Anda? Silakan. Jadi begini nih, kita bukan istilahnya, ini kan cuma tempat diskusi gitu ya. Tadi saya istilahnya mengikuti dari omongan Uni tadi, menanggapinya itu bahwasannya begini. Kalau kita pun memakai akal sehat kita, ya kan, itu dialuri dengan kepercayaan. Kapan saya ngomong gitu? Loh, tadi kan tadi Uni tadi Anda ini katanya punya kapasitas menjelaskan agama Anda. Loh, kenapa malah? Saya bilang saya punya kapasitas Enggak, umat. tunggu. Tahu nggak? Banyak orang gila itu nggak ngaku kalau dia gila loh. Ada yang ngaku intel malah. Kita secara baik-baik aja istilahnya. Saya nggak jahat kok. Saya baik-baik kok. Tapi saya tegas. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk mendengarkan orang yang ngomong entah kemana. Saya kasih waktu asal kamu menjelaskan agama kamu. Jelaskan agama kamu dulu. Apa definisi tertinggal? Seperti apa definisi tertunggal? Berikan saya dulu waktu ngomong, baru nanti selesai saya ngomong. Untuk apa? Waktu untuk apa? Ya, waktu untuk apa? Waktu untuk diskusi praktek. Praktek apa? Praktek apa? Loh, kok cengengesan? Praktek apa? Uni ini kan buat apa? Ini hostnya buat. Saya buka. Ya, di sini saya membuat tema bahwa Kristen itu tidak punya akal dalam menjelaskan agamanya. Nah, bagaimana? Jadi kan saya kan mau menanggapinya tentang itu. Oke, silakan tanggapi. Sekarang begini nih, kita itu hanya percaya, betul tidak? Itu kalian, bukan kami. Nah, dari mana Uni nggak percaya? Termasuk namanya tadi itu akal. Kamu ngomong apa sih? Enggak, kamu ngomong apa sih, bro? Kau di Medan nggak jelas. Apa ini? Saya bikin judul sama Iqbal, Kristen itu selalu menentang akal. Terus kamu mau menyanggah atau membenarkan? Kalau memang Kristen itu tidak punya akal dalam menjelaskan agamanya, akui saja iya Uni, atau tidak Uni, maka tunjukkan buktinya, apa argumennya gitu loh. Kalau orang Kristen itu memahami ketuhanannya pakai akal nggak? Loh, Uni kalau Uni ngomong pakai akal nggak?
Jangankan ngomong, saya tidur aja pakai akal. Saya nggak mungkin tidur di kandang ayam. Sudah, Saya tidurnya di berarti- kamar saya ya pakai sudah, akal. Berarti hidup kita ini kan pakai akal kan? Berarti orang Kristen menjelaskan agamanya pakai akal, betul? Ya, kalau tidak pakai akal mana ada. Tunjukkan secara logika tentang Trinitas. Terima kasih. Udah itu aja. Silakan. Katanya punya kapasitas menjelaskan. Silakan. Jadi enggak, saya sih cuman terharu juga dengan kata-kata Aduh, akal. malah terharu. Silakan jelaskan Loh. tentang agama Anda dengan akal. Kita sudah masuk ke tahap, kita sudah Iya. sepakat Saya- bahwa saya tidak setiap mau sampai ke kehidupan. sana nih. Saya tidak Iya, mau sampai ke loh, sana terus kamu karena ngapain? saya menanggapi yang kata-kata akal ini tadi. Yang mana? Kata-kata akal yang mana? Kalau Kristen itu menjelaskan agamanya pakai akal. Ya. Pakai akal nggak menjelaskan agamanya? Ya, pakai akal. Ya udah, jelaskan secara akal tentang Trinitas. Manusia mana yang nggak pakai akal nih dalam hidupnya? Iya, itu kan cuman klaimmu. Maka tunjukkan di sini kalau kau pakai akal menjelaskan ketuhananmu. Coba jelaskan tentang Trinitas secara akal sehat. Ayo. Oke, kalau Uni tadi bilang tadi semenjak masuk di barusan naik keluar tadi dari. Ya Allah, ini bisa bahasa Indonesia nggak? Iya, Bisa bahasa slow Indonesia? lah nih, slow. Enggak, Dengar buang dulu waktu, lah. buang waktu. Saya slow tapi buang waktu nggak mau. Oh, Jelaskan Trinitas dengan akal. Atau apa tentang agamamu yang bisa kamu jelaskan dengan akal? Apa salah satunya apa? Yang paling dasar itu Trinitas sih. oh, gini aja lah nih gini. Saya kasih Apa? apa aja ya. Coba. Apa? Kalau Uni mengatakan Tuhannya Kristen itu tidak berakal atau mati di kayu salib gitu kan? Kamu ngomong apa sih, bro? Iya, makanya dengar toh. Saya tidak pernah bicara seperti yang kamu ucapkan itu, makanya saya bingung. Saya dengarkan kamu kok. Kamu nih ngomong apa? Tadi saya dengar loh. Lah, apa? Tadi Apa saya kamu dengar dengar apa? Uni. Apa yang kamu dengar apa? Waktu ngomong sama Pak Simbolon tadi. Iya. Jadi Uni mengatakan bahwasannya di mana dalam segi apa akalnya Kristen itu Tuhan yang sudah mati dianggap Tuhan, betul kan? Saya nggak bilang gitu. Saya bilang, Halo. mana akal kalian ketika kalian bilang dia Tuhan tidak bisa mati, tapi kalian percaya pada saat bersamaan dia mati. Bukan namanya secara bersamaan. Makanya saya tadi naik itu kepengen Apa ini orang nih? mau tahu gimana sih sebenarnya yang omongan Uni itu sama yang Pak Rismon tadi. Ini kan sudah saya jelaskan. Memang- saya bilang, memang betul, kalian Uni. Kristen Memang itu tidak betul. punya akal. Kenapa? Dengarkan, makanya dengarkan. Ini omongan saya nih. Nanti kamu tanggapi omongan saya nih. Ini kami yang tidak punya akal gitu ya? Iya, kalian nggak punya akal ketika mengimani oke, Tuhan kalian. Saya pegang itu ya. Oke. Iya, ya terus. Lanjut Uni. Tadi Uni mau ngomong. Nah, kenapa saya katakan tidak punya akal kalian itu? Karena kalian ketika mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati alias kekal, tapi kalian percaya Tuhan itu bisa mati. Itu namanya adalah tidak berakal, kontradiksi. Paham? Ya, betul. Nah, terus? Betul nggak berakal kalian? Berakalnya dari segi mana? Orang berakal itu tidak akan pernah mengatakan Tuhan tidak bisa mati tapi mati. Itu tidak berakal namanya. ODGJ, orang gila itu. Loh, kalau Uni ngambil dari segi di tengah-tengahnya dalam perkataan itu, tapi tidak dari awalnya. Apa ini? Apa nih dari pertengah-tengah ini? Ini ngomong apa nih, bro? Pertengah-tengah nih. Ya ampun. Ya Allah, ngomong aja nggak jelas. Istilah begini nih. Ini bro. Tadi seolah-olah Anda ini saya lihat seorang akademisi gitu kan, ketok-ketok. Ngaku-ngaku pula tadi, yang ngaku-ngaku pula dia. Kalau kita bukan akademisi, Bang. Ya kalau kau bukan akademisi, terus kenapa kau berani menjelaskan itu? Siapa kau? Pendeta kah? Pastor kah? Siapa? Loh, apakah harus pendeta atau pastor yang masuk ke Komal ini, Bang? Ya harus. Masuk Di sini Komal ini, menjelaskan harus. Dina, Nah, dari segi kalau- menjelaskan harus. Kalau kamu Abang membuat awam, kamu namanya- bertanya saja. Namanya tema lab seperti kayak gini, Bang. Seharusnya Bang buat itu di bawah khusus yang boleh masuk. Bukan. Dengar jangan mabok. Ini orang mabok nih. Banyak orang mabok nih. Mabuk. Kamu dengar ya. Kan saya sudah bilang di awal tadi, yang menjelaskan itu harus kapabel, punya kapabilitas. Jangan cengengesan kalau orang ngomong, makanya kau nggak paham. Dia tahu nggak capability itu apa? Dia nggak ngerti. Ngerti nggak arti capability? Capability tahu nggak? Gimana? Capability tahu nggak artinya apa? Capability. Mak kabeliliti. Kris kabel tahu. Iya, makanya itu ngomong satu-satu. Ini dua ngomong saya dengarnya ya. Benar. Dengarkan saya. Capable tahu nggak artinya capability apa? Oh, capability saya tidak tahu. Aduh, kau ini Dinda gayamu tapi kosong nyari bunyinya kau.
Coba nggak tanya aja lah, Tritunggal kau mau itu? kau Ini aja, tanya aja sejarah Bal, Tritunggal Bal, tahu dia mau nggak? kesini mau Hah? ngapain? Ibal tanya aja Bal, dia Iya, mau ngapain tahu nggak? kesini? Kamu mau menjelaskan tentang iman kekristenan, tahu nggak? Pemahaman dasar tentang konsep Tritunggal ini datangnya dari mana berdasarkan sejarah? Ini kalau pribadi saya bukan apa bang ya. Kalau Nah, saya tanya, tahu apa tidak tahu? Tahu apa tidak tahu? ya kalau saya sih bukan, saya nggak tahu, cuman saya kan mengikuti. Oh, nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu apa yang mau kau jelaskan? Hah? Nggak tahu sejarahnya dari mana datangnya konsep Tritunggal yang kau imani ini, nggak tahu. Ya sejarah turunnya itu kan dari Bapa di surga bang. Kapan Bapak di surga ngajarkan konsep Tritunggal itu, di mana tertulis dalam kitab? Ada nggak? Loh, kapan? Aku belum lahir situ bang. Iya, ada nggak tertulis Ini dalam kitab buang-buang suci waktu ini? jadinya. Belum lahir kita bang. Mau dibuang aja tuh gimana Uni? Terserah aja kalau Udahlah, kasihan aku nengok dia. Nggak kasihan aku anak-anaknya nanti kalau nengok dia gitu loh. Bukan kasihan anak-anaknya. ya kasihan lah anakmu. Udah buat bapaknya ngomong sama botol. keluargamu dulu ya Bang, ngomong sama keluargamu aja ya. Iya. Keluargamu maklum. Tanya dulu sama mama sama papamu ya, ngobrol dulu sama mereka. Kalau tembus sama mereka nanti baru sama kami ya. Aku pikir cerdas kau ini tadi, rupanya nggak paham apa-apa, taklid buta juga. Terus dia nih kesini ngapain? Coba Kalau enggak, mau coba buat, tanya. lain kali kalau mau buat temanya itu taruh di bawahnya nih. Jadi sekali-sekali kan orang kalau nengok di beranda Iya istilahnya iya kan iya lewat. iya. Enggak, tahu. pertanyaanku kok kesini mau ngapain? Kamu ngapain di sini? Pertanyaan. Hmm. Ya saya mau Bertanya. masuk, saya mau bertanya tentang Ayo udah apa. bertanya aja ya udah. Yaudah bertanya aja, bertanya aja. Bertanya aja. Loh, Aduh ya Allah. nanti saya bertanya nggak diterima lagi. Kalau orang kan makanya telinga kau peka dari tadi itu udah aku bilang kalau orang awam bertanya aja. Orang-orang Awam tidak itu pernah gini, belajar bertanya awam. saja. Kau tadi kan nggak mau bertanya, kau mau menjelaskan. Awam Kau ini itu memang udah telinga kau membuktikan tuh bermasalah. begitu Orang lagi loh, ngomong kau ngomong, pantas Oke. kau nggak ngerti. Bagaimana mungkin dua indera kau pakai dua-duanya bisa fokus salah satunya? Orang Ya. lagi bicara, telinga kau harus bekerja, tapi mulut kau buka. Setiap orang Kristen itu ketika buka Orang mulut gimana telinganya mau tertutup. Saya lagi ngomong, dengarkan dulu orang ngomong, jangan cengengesan. Kita lagi diskusi Ya udah. lintas agama. Kau Uni- mewakili agamamu. Uni saya dengar, Justru kau sedang tunggu, membuktikan tunggu, kalau kau Uni tidak capek ngomong berakal di baru sini. bertiga. Astagfirullahalazim. Ngomong Udah dulu nih, bertanya ngomong. aja. Bertanya aja. Udah bertanya aja. Astagfirullah. Mau tanya apa? Langsung aja ke inti, to the point aja apa? Mau nanya apa? Nah, saya bertanya Uni ya. Hmm. Anggap saya itu dan Uni itu berbeda, tapi mungkin Uni pun juga bertanya atau mengetahuinya. Oke? Bertanya Apa aja kata orang langsung. ini, Bang? Nggak jelas kalau itu gini loh, kok prolog aja udah Saya kan mau apa langsung pertanyaan? Pak? bertanya tuh begini Bang, 1 tambah 1 berapa Bang, kalau punya duit 100.000 dibelanjakan 20.000 berapa angsulnya, itu bertanya. Tahu itu bukan bertanya, kau menjelaskan namanya, menjelaskan sesuatu yang kau bingung juga, bodoh namanya itu. Bodoh, bukan bodoh. Tapi kalau tidak mau mendengarkan dulu, buat apa? Ya jelas lah bodoh namanya. Bagaimana bisa kau menjelaskan sesuatu yang Ya tidak udah, kau ya pahami adalah orang gitu loh. orang pandai lah dulu ngomong. Loh, aku ini memang cerdas, bukan lagi pandai. Ini aku ini orang akui gitu loh. Aku, kau siapa kau ini? Gitu loh. Jangan buat saya merendahkan kau lah saudara. Nggak enak jadinya ditonton orang 2.800 orang yang nonton gitu kan. Nggak. Saya lebih baik merendah, Bang. Bukan merendah kalau kau memang pemahaman merendah, bukan merendah kalau kau merendah lagi, gila namanya. Saya rendah, saya tetap orangnya dia mau direndahkan aja, Bang. Saya nggak mau tinggi. Udah di bawah aja kalau direndahkan ya. Itu keinginannya. And only I, what I, who and I, we in us and me, you and me, oh me, oh itu amat real, what a real. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.